Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2021. Perkenalkan, saya Ecep Saiful Milah. Saya guru MA Nurul Islam, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 2021 dengan mengambil tema akhlak terpuji, hikmah, dan IPA. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajarannya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalian semuanya sehat dan kita bisa bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran yang sekarang. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM kita. Silakan. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman. Baik anak-anak, Bapak akan mengecek dulu kehadiran. Takut ada yang sakit, takut ada yang tidak sekolah. Adam Rizki hadir. Agis hadir. Agis Rosada Sakit. oh iya. Ani Hadir. Ferry hadir. Putri Sakit. Siti Alifah Hadir. Sela Fatma. Alhamdulillah kalian semuanya sudah pada hadir. Tinggal 2 orang teman kita yang lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, Bapak akan menanyakan materi yang minggu kemarin. Ya, ada yang masih ingat apa materi di pertemuan yang kemarin? Ada. Ya, apa materi? Ada yang tahu apa pengertian akhlak terpuji? Coba ya, silakan coba. Akhlak terpuji adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran. Ya, bagus jawabannya. Ya, kita berikan tepuk tangan. Nah, itulah anak-anak materi yang kemarin, yaitu akhlak terpuji. Dan untuk materi yang sekarang adalah akhlak terpuji,
hikmah, dan IPA. Jadi masih menyambung daripada materi yang kemarin. Kalau materi yang kemarin adalah akhlak terpuji, nah untuk sekarang adalah materinya akhlak terpuji, hikmah, dan IPA. Adapun manfaat kalian mempelajari daripada hikmah dan IPA supaya kalian itu bisa mempunyai sifat daripada hikmah, kalian berkata yang bijak, kalian mengajak kepada orang lain kepada kebaikan, ataupun IPA kalian manfaatnya untuk kalian menjaga diri jangan sampai terjerumus atau istilahnya kalian menjadi orang yang terhina. Makanya harus mempunyai sifat IPA. Manfaat daripada kita akan mempelajari pelajaran atau pertemuan yang sekarang yaitu hikmah dan IPA. Makanya baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan daripada tujuan pembelajaran di pertemuan yang sekarang ini. Tujuannya adalah pertama, kalian setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, kalian dapat merumuskan pengertian akhlak terpuji, hikmah, dan IPA dengan benar. Yang kedua, kalian siswa dapat menyebutkan dalil yang menganjurkan akhlak terpuji, hikmah, dan IPA dengan benar. Setelahnya kalian mengetahui daripada tujuan pembelajaran yang Bapak tadi terangkan, Bapak akan membagikan kelompok sebagaimana mekanisme pembelajaran di pertemuan yang sekarang, yaitu kita akan berdiskusi. Bapak akan membagikan kelompok 1 Sela, Marlina, Najmia. Kelompok 2 Isni, Alipah. Ya, itu pembagian kelompok yang barusan Bapak bagikan. Sebelum ke materi, Bapak akan melakukan tes awal atau pre-test dulu. Inilah tes awal yang Bapak tuliskan di whiteboard. Yang pertama, nomor pertama yaitu apa pengertian hikmah dan IPA. Yang kedua, sebutkan dalil hikmah dan IPA. Yang ketiga, sebutkan contoh daripada hikmah dan IPA. Silakan kerjakan sebagai tes awal ini, mengecek daripada seberapa kemampuan daripada kalian di awal materi ini. Ya, itu pertanyaan atau sebagai pretest awal daripada pembelajaran yang sekarang. Coba jawab nomor 1 oleh Nia. Silakan. Hikmah adalah pencarian orang yang beriman, sedangkan IPA adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik ataupun kesucian tubuh. Alhamdulillah kalian semuanya bisa menjawab daripada tes awal ini ya. Bapak berikan apresiasi untuk semuanya telah bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan daripada tes awal ini. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, kita akan memasuki pada materi pembelajaran yang sekarang ini adalah materi hikmah dan IPA. Tapi sebelumnya Bapak akan mengecek dulu kesemangatan kalian supaya tidak ngantuk, supaya kalian tidak malas, dan yang lainnya kalian harus semangat dan harus ceria dalam pembelajaran ini supaya kalian mencerna atau mendapatkan ilmu dari pembelajaran di pertemuan yang sekarang. Silakan berdiri. Siap. Siap. Tepuk semangat.
Baik, anak-anak sekalian, sebelum ke materi, Bapak akan memberikan buku paket dan kalian bisa mencari di top atau di Google, kalian mencari daripada materi hikmah dan IPA ya. Silakan kalian cari daripada bahan ajar daripada materi hikmah dan IPA. Baik anak-anak, setelahnya kalian mencari daripada buku paket materi hikmah dan IPA dan kalian pun mencari dari Google ya. Nah, Bapak akan menjelaskan daripada materi hikmah dan IPA. Nah, ini ya. Silahkan kalian simak, lihat ya, dengarkan penjelasan daripada Bapak akan menjelaskan tentang materi akhlak terpuji hikmah dan IPA. Nah, ya, akhlak terpuji hikmah dan IPA, pengertian, dan di sini pun ada gambar, ada kalian lihat contoh daripada hikmah dan IPA. Ini ada yang tahu apa gambar apa di sini nih yang sudah Bapak tampilkan di layar ini? Yang pertama gambarnya orang sedang berdakwah. dakwah, yang kedua Wanita yang berkerudung. perempuan yang memakai jilbab. Bapak akan jelaskan daripada keterkaitan gambar ini dengan materi hikmah dan IPA ya. Hikmah pengertiannya adalah kebijaksanaan, pendapat, pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa atau kata-kata bijak, itu adalah hikmah. Oleh karena itu, kalian lihat di sini contoh daripada hikmah digambarkan di gambar di depan ini adalah orang yang berdakwah. Lalu orang yang berdakwah membicarakan kata-kata bijak, menyebutkan dalil Al-Qur'an dan hadis. Ya, itu adalah orang yang berdakwah, mencontohkan daripada sifat hikmah. Nah, itu. Yang gambar yang kedua, anak-anak sekalian, ini adalah gambar daripada orang yang perempuan yang berjilbab. Nah, di sini kita kaitkan dengan materi IPA. IPA itu pengertiannya adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkan. Oleh karena itu di sini digambarkan oleh perempuan yang memakai jilbab supaya dia tidak istilahnya diganggu oleh laki-laki yang lain atau istilahnya menjaga kesucian dirinya, selalu berdoa, selalu berakhlak baik, menutup auratnya. Itu adalah pengertian daripada IPA. Nah, itu ya. Sekarang kita akan melanjutkan dengan materi keutamaan memiliki sifat hikmah dan IPA. Hikmah, ya, hikmah. Nah, hikmah dulu. Keutamaan daripada seseorang memiliki sifat hikmah ini, ya. Pertama adalah satu, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. Ya, sebelum dilanjut materi hikmah ini, apabila ada yang mau bertanya silahkan. Ya, silahkan Yosef. Pak, saya mau nanya, Nah, apakah ada dalil anjuran memiliki hikmah? ya bagus pertanyaannya. Apa akan jawab? Perhatikan ya ke depan nih, sudah menyambung daripada materi yang sudah Bapak siapkan. Ini adalah anjuran seseorang memiliki sifat hikmah sebagaimana surat An-Nahl ayat 125. Kita dengarkan, kita simak ya Yosef. Pertanyaan daripada Yosef barusan, silahkan dengarkan. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة
والموعظة. Sadaqallahul adzim. Nah, sebagaimana artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nah, ini adalah dalil daripada anjuran supaya memiliki sifat hikmah. Kita harus berdakwah ini ya, sebagaimana dakwah Nabi dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik ya. Mau'idoh, nah dengan berdiskusi, ya. Maka Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, itu ya anak-anak materi daripada hikmah. Sebelum ke materi yang selanjutnya IPA, Bapak akan menanyakan daripada materi hikmah yang sudah Bapak terangkan barusan. Coba pertanyaannya adalah berikan contoh lain daripada sifat hikmah selain daripada berdakwah. Coba sebutkan apa saja. Perkataan yang lemah lembut, Sopan santun, motivasi, tidak bermotivasi dan tidak bijaksana. halus ataupun pemaaf. Nah itu ya contoh lain daripada selain berdakwah, contoh daripada hikmah itu. Ya baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang materi pengertian IPA. IPA secara etimologi yaitu membentuk masdar atau bentuknya adalah masdar dari kata apa ya ipu IPA, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. IPA juga berarti kesucian tubuh, atau secara terminologinya IPA adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkannya. Nah ini kita harus memiliki sifat IPA sesuai dengan pengertian. Kita harus amalkan di kehidupan sehari-hari di rumahnya kalian masing-masing. Jaga kehormatan kalian, apalagi ya perempuan harus menjaga kehormatannya, jangan sampai menjatuhkan martabat, harkat martabatnya ya dengan tidak memakai kerudung. Nah, kalian di rumahnya masing-masing suka memakai kerudung? Suka. Oke, itu adalah penjagaan daripada sifat IPA, supaya kalian menjaga daripada kerusakan, merendahkan atau merusak dan menjatuhkan daripada harkat martabat kalian. Itu adalah pengertian daripada sifat IPA. Coba apa pengertian sifat IPA ini? Coba baca bareng-bareng. Menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Penerapan sifat IPA dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kesucian panca indera. Kita harus menjaga kesucian panca indera kita nih. Jangan sampai merusak atau kalian sampai menjatuhkan daripada tubuh panca indera kita nih. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 33. Kita simak, kita dengarkan. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. Sadaqallahu alim. Itu ya, sebagaimana dari QS An-Nur ayat 33 menjelaskan bahwa kita harus menjaga panca indera kita, tubuh kita, terutama nih laki-laki. Ini adalah penerapan sifat IPA dalam kehidupan bagi laki-laki. Di kalian semuanya, para siswa, jaga. Kalau sudah besar, kalau seandainya kalian sudah mau menikah tapi kalian tidak punya bekal, maka kalian harus berpuasa. Jangan sampai terjerumus kepada zina. Ayat yang lain kan menjelaskan wala taqrabu zina. Kedua, IPA dalam kehidupan ini adalah kesucian jasad, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, menerangkan tentang kesucian jasad. Kita dengarkan, kita simak ya daripada ayat Al-Qur'an ini. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Nah, sadaqallahul adzim. Itu. Yang kedua
adalah menjaga kesucian jasad. Kalau tadi untuk laki-laki, nah sekarang untuk perempuan. Bagi para siswi ini, ya. Dalam ayat ini Rasul menjelaskan supaya menjaga jasadnya kepada istrinya, kepada anaknya, kepada saudaranya harus memakai kerudung, harus memakai hijab, menutup aurat. Awas. Nah, awas. Kalau seandainya Bapak melihat di sini ada yang membuka hijabnya, berarti tidak mempunyai sifat apa? Iffah. Karena itu kalau kalian sudah mempelajari sifat iffah, materi yang sekarang Bapak jaga kesucian kalian dengan memakai kerudung sesuai dengan anjuran Al-Quran, kesucian jasad QS Al-Ajab ayat 59. Yang ketiga adalah kesucian dari memakan harta orang lain, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 6. Kita dengarkan sama-sama. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا. Sadaqallahul Adzim. Nah itu ya, yang ketiga, kesucian dari memakan harta orang lain. Maksud daripada ayat tersebut yang kita dengarkan barusan adalah harus menjaga daripada memakan harta anak yatim. Awas, jangan sampai kita memakan makanan yang haram, apalagi memakan harta anak yatim. Yang terakhir adalah kesucian lisan, sebagaimana Quran surat Al-Isra ayat 23. Kita dengarkan, kita simak, renungkan Al-Qur'annya. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Sadaqallahul Adzim. Nah ini ayat yang terakhir daripada kesucian lisan, merupakan sifat iffah dalam kehidupan yang harus benar-benar kita laksanakan sebagai anak kepada orang tuanya, adalah kesucian lisan. Jaga lisan kita, khusus dalam ayat ini menjaga lisan kepada orang tua. Jangan sampai kita berkata yang kotor. Jangankan yang kotor, menyebutkan kata dalam Al-Quran yang barusan kita dengarkan tidak boleh kepada orang tua. Yang pertama, apa iffah dalam kehidupan itu? Kesucian kesucian baca indra. Kedua, Kesucian jasad. ketiga, Kesucian dari memakan harta lain. yang keempat, Kesucian kesucian lisan. Itu ya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, agar kalian memiliki sifat iffah, ya, kalian harus mempunyai dua sifat ini. Yang pertama, memalingkan jiwa dari ketergantungan kepada makhluk dengan menjaga kehormatan diri. Jadi pada intinya yang poin ini adalah jangan sampai kita ketergantungan kepada orang lain, ya. Justru kita harus istilahnya berdiri sendiri. Jangan meminta-minta kepada orang lain, itu bakal menjatuhkan daripada kehormatan kita. Nah ini ya, supaya kita memiliki sifat iffah. Yang kedua adalah merasa cukup kepada Allah, dengan bertawakal kepada Allah, merasa cukup. Nah ini ya, siapa yang bertawakal kepada Allah pasti akan mencukupinya. Sebagaimana ayat Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Apabila bertawakal kepada Allah, pasti akan ada jalan keluar solusinya. Itu ya materi daripada sikap iffah. Sebelum dilanjutkan ke tayangan daripada video, nah Bapak akan bertanya dulu materi tentang iffah. Ya, materi tentang iffah. Di sini ada kata bertawakal. Ada yang tahu apa pengertian daripada tawakal? Bertawakal adalah berserah diri. Ya bagus jawaban dari Pani ya. Itu berserah diri. Baik, kalau ada yang mau menambahkan atau menyempurnakan daripada jawaban dari Pani silakan. Ya silakan. Bertawakal adalah
pasrah diri kepada Allah dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Ya, bagus ya. Baik dari Pani ataupun dari Pai yang sudah menyempurnakan, kalian jawabannya sudah tepat. Ya, berikan tepuk tangan untuk kalian semuanya. Kita simak video daripada contoh sifat hikmah dan ipah. Nah, ini ya. Berikut contoh dari nilai-nilai akhlak terpuji, hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah, yaitu contoh hikmah. Contoh pertama yaitu dalam ibadah sholat berjamaah yang banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil, yaitu mendapatkan pahala dibanding sholat munfarid atau sendiri. Contoh kedua yaitu bersalaman yang senantiasa menjaga tali silaturahmi antar sesama manusia. Setelahnya kalian mendengarkan, melihat, ya, memahami daripada materi yang sudah Bapak terangkan lewat media PowerPoint yang barusan Bapak terangkan dan video yang contoh daripada hikmah dan ipah sudah kita saksikan. Nah, selanjutnya kita akan mendiskusikan pada materi hikmah dan ipah yang sudah Bapak bagikan tadi kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 tentang hikmah, kelompok 2 yaitu tentang ipah. Silakan untuk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, mendiskusikan dan nanti kalian mempresentasikan hasil daripada kelompoknya masing-masing. Silakan untuk berdiskusi dengan temannya masing-masing berkelompok. Silakan. Dan cari di buku paketnya tentang masalah IPA ya, kelompok 2 ini tentang IPA ya? Ya, silakan. Boleh di Google juga, silakan Ade. Cari itu materi tentang IPA. Ya, setelahnya kalian berdiskusi dengan temannya, mengumpulkan daripada materi-materi diskusi kalian, hikmah dan IPA. Silakan Bapak berikan kesempatan untuk kelompok 1 dulu supaya mempresentasikan di depan hasil daripada diskusi dengan temannya masing-masing. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang keutamaan sikap hikmah. 1. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. 2. Menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang terus dikembangkan. 3. Orang-orang yang dalam perkataan atau perbuatannya senantiasa selaras dengan sunnah Rasul. 4. Mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasa. Ada yang ingin dipertanyakan? Ya, berikan contoh dari sifat hikmah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Penerapannya itu ketika dalam bermasyarakat adalah orang yang berdakwah, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sopan santun atau kita berbicara dengan tutur kata yang baik. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagus kelompok barusan, kelompok 1 menjelaskan tentang hikmah dan ada pertanyaan dari kelompok 2. Kalian semuanya komunikatif, bagus itu ya. Nanti pun kelompok 2 kalau seandainya ada yang bertanya dari kelompok 1 silahkan untuk bertanya ke kelompok 2. Ya, Bapak akan berikan waktu untuk kelompok 2 mempresentasikan daripada hasil diskusinya. Silakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan
Secara etimologis, IPA adalah bentuk masdar dari apa yaku IPA, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan IPA juga berarti kesucian tubuh. Ataupun secara terminologis, IPA adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkan diri manusia. Siapa yang bertanya? Izin bertanya, sebutkan contoh sikap IPA dalam kehidupan. Contoh IPA dalam kehidupan adalah: 1. Menjaga kesucian panca indera. Yang kedua, menjaga kesucian jasad. Yang ketiga, menjaga kesucian dari memakan harta orang lain. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berdiskusi. Kelompok kalian masing-masing pada bagus, ada yang saling bertanya. Ya, Bapak akan memberikan apresiasi. Kedua kelompok pun semuanya sangat bagus. Ya, tepuk tangan. Nah, selanjutnya ya kita akan latihan LKPD atau latihan. Bapak akan berikan kepada kalian. Nanti kalian kerjakan daripada soal-soal yang berkaitan dengan hikmah, materi hikmah dan IPA, dan dikumpulkan. Bapak akan nilai ya daripada hasil latihan kalian semuanya. Ini Bapak bagikan latihannya ya, LKPD-nya. Silakan kerjakan dengan serius. Karena waktunya sudah habis, silakan kumpulkan hasil latihannya ke depan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan. Silakan yang sudah dikumpulkan, waktunya sudah habis. Alhamdulillah latihan kalian sudah beres ya, mengerjakan. Bapak akan menyimpulkan. Tapi sebelum Bapak menyimpulkan, silakan kalian harus ada yang bisa menyimpulkan setelah menyimak, mendengarkan daripada pembahasan Bapak dari awal sampai barusan. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Saya. Silakan beri. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah akhlak terpuji tentang hikmah dan IPA. Hikmah itu adalah kita harus percaya diri dalam melakukan sesuatu. Sedangkan IPA, kita harus menjaga kesucian diri kita, baik itu aurat perempuan maupun laki-laki. Mungkin itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Baik ya, itu yang barusan kalian, teman kalian Najmia sudah menyimpulkan ya, bagus ya, daripada kalian semuanya teman kalian. Nah, Bapak juga akan menyimpulkan dari pembelajaran pertama sampai terakhir barusan bahwa kita di materi yang sekarang adalah materi hikmah dan IPA. Hikmah itu adalah perkataan yang bijak atau yang baik, yang sopan santun. Kalau IPA itu adalah menjaga daripada kesucian, jangan sampai menjatuhkan daripada harkat martabat kita. Sebagaimana contoh-contoh dari sifat hikmah itu berdakwah dan yang lainnya dengan anjurannya bahwa kita harus berdakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, ataupun contoh daripada sifat IPA, kita harus mempunyai
sifat IPA dalam kehidupan, menjaga kesucian tubuh, kesucian lisan, kesucian daripada panca indera dan yang lainnya. Itu ya kesimpulan daripada pembelajaran di pertemuan yang sekarang ini ya. Tuh. Silakan kalau ada yang mau berpendapat tentang pembelajaran di pertemuan yang sekarang ini, silakan. Baik. Ya, silakan Alifa. Pelajaran yang sudah kita pelajari ini, Pak, sangat menyenangkan, Ya. bermanfaat, dan menghasilkan. Ya, terima kasih. Ya, baik anak-anak, pembelajaran kita dari awal sampai akhir sudah berakhir. Nanti kalian di rumahnya masing-masing supaya belajar kembali mengingat materi yang sekarang, dan Bapak akan memberikan informasi daripada materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya, yaitu tentang masih alat terpuji, tentang sajaah dan adalah. Silahkan kalian pelajari di rumahnya masing-masing, baik di buku-buku paket yang lain ataupun di Google, di HP kalian, di rumahnya masing-masing belajar secara aktif mencari materi-materi yang lain tentang pengertian sajaah dan adalah. Ya, itu. Ya, alhamdulillah hasil daripada latihan kalian, Bapak akan umumkan yang terbaik daripada teman-teman kalian semuanya, yaitu Agis dengan nilai 9. Nah, ya silakan KM untuk memimpin berdoa, karena di pertemuan yang sekarang kita sudah beres untuk pembelajaran di pertemuan yang sekarang. Semoga nanti di pembelajaran yang akan datang kalian lebih semangat, lebih memperhatikan daripada materi-materi yang Bapak telah sampaikan. Silakan KM untuk memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kali hari ini, mari kita membacakan doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Itu saja dari Bapak, dari pembelajaran di pertemuan yang sekarang dari awal sampai akhir sudah berakhir. Terima kasih kalian sudah semangat, sudah mengikuti pembelajaran yang Bapak sampaikan. Semoga kalian sehat di rumah, jaga protokol kesehatannya, belajar lebih ditingkatkan lagi. Ya, dari Bapak akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.